Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 10 SMK 06 Negeri Pontianak yang pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kalian lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sisinya pula amal ibadah kalian diterima dan kelak mudah-mudahan bisa menjadi amal yang membantu kalian untuk menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka. Dan perlu diketahui bersama bahwa pada kesempatan pada 10 kedua Ramadan ini Allah berikan kita semua maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semua mudah-mudahan kita dapat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya harapannya adalah agar kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang dirahmati Allah yang berbahagia, pada pagi hari ini sebelum kita buka, mari kita membaca Ummul Furqan agar apa yang akan kita laksanakan ini diberi keberkahan dan kemanfaatan, tidak hanya pada kita semua, tidak hanya pada diri kita, tetapi untuk kepada keluarga kita, wabil khusus kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita semua, dengan keberkahan, dengan barokah ilmu yang kita cari ini, mereka semua dan termasuk diri kita diberi kesehatan, keselamatan, baik jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa ulama salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Ya Rabbi asta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, minggu sebelumnya telah kita pelajari tentang bagaimana dan apa dasar-dasar mengasihi atau menyayangi, menghormati dan memuliakan serta mematuhi orang tua dan guru. Untuk flashback ke belakang, Bapak perlu ingatkan kalian bahwa apa yang kalian pelajari diantaranya adalah latar belakang atau landasan-landasan menghormati dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu ikhtiar kita sebagai muslim agar iman kita menjadi iman yang lebih baik seperti sebelumnya. Kita tahu bahwa sebelumnya bahwa kita ini beribadah hanya karena mengikuti tradisi dan adat istiadat di rumah kita, dan pada kesempatan ini kita menaiki tangga berikutnya, menaiki tangga yang lebih baik, yang lebih tinggi dan lebih mulia, yaitu mengetahui kebiasaan-kebiasaan seperti menghormati, mematuhi orang tua itu dengan disertai pengetahuan atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis atau makalah para ulama. Nah, dan mudah-mudahan itu bisa kalian laksanakan, kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Anak-anak sekalian, seperti yang Bapak janjikan dan Bapak utarakan kepada beberapa siswa kemarin, bahwa kita akan kembali melakukan pembelajaran menggunakan bahan ajar yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2007, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA MA SMK kelas 10. Dan
Bagi yang belum mendapatkan buku ini, silahkan datang ke perpustakaan sekolah. Di sana bisa kalian jumpai banyak buku PAI, Pendidikan Agama Islam, yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengalaman. Jadi jika ada hal-hal yang tidak dipahami dan dimengerti, bisa kalian baca langsung dan atau hubungi Bapak melalui WA 08975964 jika ada berkaitan dengan agama apapun itu pertanyaannya. Silahkan hubungi Bapak melalui melalui nomor WA 08975964 Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau masuk kepada bab berikutnya, dan di dalam buku itu termasuk pada bab 8, yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat, wakaf dalam kehidupan. Jadi dalam Islam itu perlu kalian ketahui bahwa di dalamnya ada tentang ibadah haji. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu dibangun, fondasi Islam itu ada 5, atau Islam itu kokoh karena 5 hal. Di antaranya adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Di sebagian hadis zakat nomor 4, tapi dalam hadis ini zakat pada bagian ketiga, karena hal inilah juga nanti ulama berbeda pendapat. Ada beberapa hukum tentang zakat, nanti akan dijelaskan pada materi inti nanti. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima yaitu pergi haji bagi yang mampu. Nah, anak-anak sekalian, hadis ini berdasarkan juga firman Allah, kewajiban ini berdasarkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun wattaqu yawman la tajzi ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum ya iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la talbisu wala takunu awwala kafirin bi wala tastaru bi ayati samanan qalila warka'u surah Al-Baqarah, yang dalamnya adalah diminta kita wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas sedemikian rupa. Nah, pada kesempatan bab 8 ini kalian pertama diharapkan untuk memahami ketentuan-ketentuan haji, zakat, dan wakaf. Dan yang kedua yaitu menganalisis dalil-dalil haji, zakat, dan wakaf. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap gemar berhaji, berzakat, dan wakaf. Jadi 3 hal ini yang mana ketika kalian selesai pada bab ini, kalian diharuskan pertama bisa memahami apa itu haji, apa itu zakat, dan apa itu wakaf. Yang kedua, kalian diharapkan menganalisis dalil-dalil. Menganalisis ini artinya kalian diminta untuk mengetahui, membaca, menelaah, dan bahkan
memahami apa makna dari dalil-dalil tersebut, maupun setidaknya kalian mengingat-ingat apa yang telah kalian pelajari pada kesempatan ini. Yang terakhir yaitu kalian masukkan itu semua ke dalam diri kalian. Artinya apa yang kalian pelajari ini perlu yang namanya praktek. Jadi harus dipraktekkan. Ya, karena ini haji, jadi kesungguhan untuk berhaji harus kalian tampakkan dan kalian tunjukkan. Dengan cara apa? Dengan nanti akan ada disebutkan dalam keterangan berikutnya. Dan yang terakhir dari semua itu adalah menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Pada intinya semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan bermanfaat untuk makhluk sosial. Seperti apa? Manusia. Allah. Oke. Nah, apa itu ya? Langsung pada kesempatan pertemuan ini kalian hanya Bapak akan berikan keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji. Untuk di kesempatan berikutnya akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan seterusnya. Baiklah, jika kalian di situ juga melihat bukunya, maka di sana akan ada bacaan memahami makna haji bagian A. Oke, langsung ke haji. Apa itu haji? Di sini disebutkan kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Jadi haji ini secara bahasa ya, bahasa ini maksudnya adalah menurut ulama atau menurut pakar bahasa. Kalau ahli bahasa mengatakan haji ini, kalau ditanya, Pak, haji itu artinya apa, Pak? Jadi orang ahli bahasa akan menjawab, haji adalah menyengaja atau menuju. Gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan menyengaja atau menuju ke suatu tempat, maka itu disebut dengan haji. Nah, ya. Berbeda dari secara istilah, sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dengan cara tertentu secara tertib. Nah, gini. Nah, adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puncak pelaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padang Arafah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain. Itu masih menurut bahasa, tetapi memang keterangannya syarat-syarat haji, rukun-rukun haji diantaranya adalah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah. Ya, tawaf ini mutar Ka'bah. Sa'i itu jalan-jalan kecil, jalan jinjit. Wukuf ini diam. Mabit itu menginap di Musdalifah, terus melontar jumrah, dan mabit di Mina, nginap di Mina, dan lain. Itu ada 7. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah bersama dengan yang tadi, dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah.
dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Itu diantara pengertian haji. Jadi kalau ditanya apa itu haji, secara bahasa haji itu adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau begini, pergi ke Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Itu saja. Lalu yang ke B sekarang, hukum haji. Apa hukum haji, Pak? Nah, ini juga pertanyaan. Hukum dalam Islam kan ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Nah, haji itu ada di hukum yang keberapa? Haji merupakan hukum Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran. Ini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa masuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi anak-anak sekalian, haji ini keperluan kita, keperluan keinginan kita sebagai hamba Allah, bukan keinginan atau kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat wujud tidak baqa mukhallafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsih. Allah itu qiyamuhu binafsih, tidak butuh kepada yang lain, tak butuh kepada orang lain, tak butuh. Kita tidak pergi haji tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Ketika kita pergi haji pun tidak menambah sedikit pun kehebatan dan kekuasaan Allah. Maka haji, perintah haji semata-mata hanya kebaikan bagi diri kita sendiri sebagai muslim. Jadi keperluan, kebutuhan diri kita, sebagaimana kita butuh makan, sebagaimana kita butuh minum, sebagaimana kita butuh pakaian. Seperti itulah kita mengerjakan haji, karena kebutuhan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat itu silahkan kalian lihat di Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Ingat, 97 Al-Imran ayat 97. Nah, kewajiban haji ini sekali dalam seumur hidup. Nah, kalau kedua kalinya itu hukumnya sunnah. Jadi dalam kehidupan kita ini pergi haji, Bapak misalnya doakan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Bapak bisa berkeluarga, orang tua Bapak dan orang tua kalian yang belum haji bisa pergi haji. Berkahnya Ramadan dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Dan suatu hari kalian yang menyaksikan video ini juga mudah-mudahan Bapak doakan bisa berangkat haji sebelum akhir hayat kalian datang. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini seumur hidup apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari ini hukumnya sunnah. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian. Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, apakah kamu wajib haji setiap tahun ya Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, sekiranya kukatakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja, siapa yang menambah itu berarti perbuatan sukarela saja, gitu ya. Ini jelas bahwa apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam Islam ini tidak memaksa, karena memang Islam ad-dinu yusrun, Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang berat. Tetapi walaupun mudah bukan berarti dimudah-mudahkan. Artian mudah di sini, semua perintah Allah itu dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing hamba itu. Jika seperti sholat, misalnya jika mampu berdiri dikerjakan berdiri, ketika duduk ya dikerjakan duduk, ketika tak bisa duduk dikerjakan dengan tidur miring, jika tidur miring tidur terlentang, jika tidak tidur terlentang tidur tengkurap. Kalau tengkurap kemana pula. Tapi ini hanya percontohan. Puasa juga demikian. Bagi yang bisa puasa, ya silakan puasa. Bagi yang tak mampu ngodoi, bagi yang tak mampu ngodoi karena hamil atau segala macam, bayar fidyah. Karena sakit, bayar fidyah. Ini semua dalam rangka menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam ini tidak berat. Dan biasanya yang memberatkan itu adalah kita sendiri. Maka anak-anak sekalian, puasalah kalian mumpung kalian kuat. Jika kalian tidak kuat, hari ini kalian tidak berusaha untuk berpuasa dengan baik, maka dikhawatirkan nanti dewasa kalian juga tidak mampu, tidak terbiasa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena kebanyakan memang orang puasa di bulan Ramadan juga tidak dibiasa dari kecil. Kalau sudah langsung besar itu sulit, apalagi ketika sudah berkeluarga, dia harus kerja, dia harus menafkahi anak istrinya di rumah. Ada yang profesinya sebagai tentara, ada yang profesinya main sepak bola yang harus latihan tiap siangnya, kan begitu sulit untuk berpuasa pada profesi. Dan sekarang kalian profesinya hanya belajar, dan belajar tidak berat, bahkan bisa membantu kalian untuk ngabuburit syar'i, ngabuburit dengan cara belajar. Siswa-siswiku yang berbahagia, jadi itu tadi dasar-dasar definisi dan hukum haji beserta landasannya. Yang berikutnya syarat dan hukum haji. Syarat dan hukum haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat wajib dan syarat sah. Apa perbedaan syarat sah dan syarat wajib? Syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dipenuhi. Nah, gini ya. Kalau dalam bahasa fikihnya itu ada syarat, ada rukun atau fardu. Rukun, apa rukun dan fardu? Kalau rukun sholat, kalau rukun itu dikerjakan kontinu, nggak boleh putus-putus. Tapi kalau fardu boleh putus-putus. Ini perbedaan rukun dan fardu. Di dalam haji ini disebut rukun karena dia kontinuitas, tidak boleh dikodoi, misal dihentikan. Kalau wudhu itu bisa dihentikan, tidak boleh tidak dikerjakan sekaligus. Yang penting masih ada air atau masih basah. Tapi kalau sholat tidak bisa kalian sujudnya di sini, nanti duduk dua sujudnya kalian di musola lain, nanti rukuknya di Ka'bah, tidak bisa begitu.
Kalau wudhu bisa, dan haji juga demikian. Kalian diharuskan pertama menunaikan syarat hajinya, ini ya. Pertama syarat hajinya kalian harus ketahui. Yang kedua yang kalian harus penuhi adalah selain syarat rukun haji itu apa. Syarat haji ini adalah pertama harus Islam, pertama harus bersyahadat, harus sholat 5 waktu. Kalian tidak sholat 5 waktu lalu pergi haji, tidak sah sholatnya, karena syaratnya harus Islam. Kalian mau haji tapi kalian Ramadan tidak puasa, kalian belum Islam. Kalian mau pergi haji karena banyak uang tetapi kalian tidak menunaikan zakat, maka kalian tidak boleh pergi haji karena tidak memenuhi syarat kriteria Islam. Karena Islam itu harus 5 hal tadi yang di depan sebelumnya Bapak jelaskan, yaitu syahadat, sholat, haji, puasa di bulan Ramadan ya. Jadi pertama harus Islam. Syahadat Pak, ya syahadat dong. Puasa Pak, puasa dong. Sholat Pak, sholat dong. Gitu. Kalau belang-belang ya, yang penting sudah sholat. Yang penting kalau tidak sholat sama sekali tapi tahu-tahu pergi haji, itu tidak dibenarkan. Dan ya kalau pergi ya dia bisa dikatakan hanya ziarah religi ya, jalan-jalan lah, pergi kemana gitu kan. Dan itu tidak disebut menunaikan haji. Syarat pertamanya harus Islam. Yang kedua berakal. Berakal artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sudah mengerti, ya waras lah gitulah. Waras nih ya enggak tidur, enggak pingsan, itu sadar ya dia. Ini namanya berakal sehat. Dia sadar tapi sengklek. Nah, ini dia tidak memenuhi syarat dan tidak diwajibkan untuk haji. Anak kecil belum bisa berakal dengan baik, belum bisa berpikir dengan baik, maka anak kecil tidak diwajibkan pergi haji. Yang ketiga balik ini sudah memenuhi kriteria mukallaf, yaitu sudah berumur 10 tahun, bagi laki-laki, bagi perempuan sudah umur 15 tahun. Atau mereka yang sudah junub, bagi laki-laki yang sudah junub umur 7 tahun sudah junub, 8 tahun sudah junub, maka dia juga disebut mukallaf. Wanita yang sudah haid pada umur 9 tahun, maka dia sudah disebut dengan mukallaf. Orang yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak disebut mukallaf. Orang yang tidak disebut mukallaf maka orang itu tidak wajib mengerjakan haji. Haji saja tidak wajib, apalagi yang lain sebagainya. Yang keempat, ada muhrimnya. Ada muhrimnya ini maksudnya dengan suami, dengan istri gitu ya. Yang kelima, mampu dalam segala hal. Artinya dia ada pertama yang mampu dalam segala hal, fisik kuat, tenaga rohani kuat, sehat walafiat. Maka disarankan bagi yang sudah muda, umur 40 atau 30 punya biaya, ya sudah pergi haji saja jika ditakdirkan. Jangan sampai nunggu umur 55 atau 60 tahun. Karena haji ini ibadah yang sangat membutuhkan tenaga. Kalian di sana nanti tawaf itu mutar Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf kalian sa'i itu kalian jalan ke atas gunung dan naik gunung 7 kali. Itu perlu tenaga itu, bukan tak tenaga. Nanti kalian wukuf itu kalian berjemur. Berat. Maka perlu kondisi kesehatan diperlukan pada saat kita mengerjakan haji. Selain kondisi kesehatan juga sehat, kondisi keuangan juga harus sehat, karena keuangan ini ada dua. Ada yang
untuk dititip oleh orang yang kita tinggal, seperti misalnya anak di rumah. Yang kedua, untuk bekal perjalanan, ya, seperti modal ini, modal itu, bayar had, bayar denda, bayar diat dan sebagainya. Nah, ini perlu biaya dan itu harus sudah disiapkan. Makanya haji bagi yang mampu. Kalau untuk pergi dia mampu, tapi untuk yang ditinggal tidak mampu, maka dia tidak wajib haji. Jika dipaksakan, ya tidak masalah kalau dia paksakan, tapi tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan dengan mampu. Itu syarat. Sedangkan Sedangkan syarat sah haji adalah, ini syarat sah haji: Islam, balik, berakal, merdeka. Ada beda ya dengan syarat ya. Ada 4. Kalau syarat wajib haji itu berarti orang yang wajib pergi haji. Sedangkan syarat sah haji adalah syarat kalau orang itu sah mengerjakan haji jika 4 orang ini. Sama, hanya ada beberapa tambahan. Dan sekarang ke rukun haji, adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam adalah tartib. Jenis-jenis haji. Nah, ini macam-macam dengan jenis-jenis haji. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Nah, yang keutamaan haji. Nah, ini ada beberapa keutamaan haji. Haji merupakan paling utama. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Haji ini ada 2, ada mabrur, ada mardud. Mabrur diterima, hajinya barokah, penuh keberkahan, kemanfaatan. Sudah mardud, haji yang tertolak, dia pergi haji tapi tidak dapat apa-apa, alias sia-sia belaka. Maka hati-hati, apapun yang dilarang oleh Allah dalam haji ya melakukan. Dan adapun haji mabrur, maksudnya adalah orang yang kembalinya dari melaksanakan ibadah haji perilakunya berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, haji merupakan jihad. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah dialog dalam sebuah hadis sebagai berikut. Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau ya semua? Rasul, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu apa? Haji yang mabrur. Ujar Aisyah radhiyallahu anha pula, setelah mendengar jawaban dari baginda Nabi itu, aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. Nah, jadi Sayyidah Khadijah dulu pergi haji tiap tahun. Ingat, haji itu tiap tahun sekali, karena tadi ada syarat-syarat di waktu dan tempatnya itu tadi. Kenapa demikian? Selain haji itu umroh itu dikerjakan selain Zulhijjah. Selain Zulhijjah dikerjakan, itu namanya umroh. Nah, kalau dikerjakan di bulan Zulhijjah, maka itu disebut haji dengan ketentuan-ketentuan yang telah Bapak sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, haji itu menghapus dosa. Orang yang pergi haji maka akan diampuni dosanya. Yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa baginda Nabi bersabda, umroh kepada umroh menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga.
Itu ya, anak-anak sekalian, sudah 34 menit Bapak menemani kalian pada live streaming ini, video ini ya. Bapak harap kalian menyaksikan video ini dengan seksama. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, Bapak ulangi lagi. Kalian silakan WA atau hubungi Bapak ke nomor 08975964 08975964 address skripsi akan Bapak tulis di sini. Tunggu. Kosong itu ya. Nah itu 08975964 Oke. Nah, silakan ya. Jadi pada video ini Bapak telah menjelaskan tidak secara ringkas tetapi bisa dikatakan detail. Jika ada pemahaman yang kurang, dihubungi ke nomor tadi, atau kalian langsung baca di bukunya langsung di perpustakaan. Bisa di sharing-sharing pendapat, bisa dilaksanakan melalui WA. Dan jangan lupa ngisi absen virtual yang telah disediakan dalam itu daring ya, pembelajaran daring. Ingat, Bapak harap kalian dalam kesempatan ini, dalam video ini, Bapak mengharap kalian hanya satu, kalian bisa memahami apa itu tentang haji. Yang kedua, kalian mengerti landasan-landasan atau dalil-dalil kewajiban haji. Kalian bisa mengetahui rukun, syarat wajib, syarat sah dan rukun haji. Dan yang terakhir, kalian bisa mengetahui seberapa besar pahala atau balasan bagi orang yang pergi haji. Jika paling lemahnya pengetahuan pada kesempatan ini, setidaknya kalian mengerti apa itu haji, atau kalian bisa menjawab pertanyaan dari UTS, UAS, hal-hal yang berkaitan tentang haji. Itu ya. Anak-anak sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kalian kepada Bapak untuk menjelaskan tentang haji ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang bersedia menyaksikan video ini dengan seksama. Mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah ibadah yang bernilai seperti yang telah Bapak tekankan pada pertemuan tempo lalu, yaitu apapun bentuk pembelajarannya, jika disertai dengan niat, maka hal itu akan bernilai pahala. Baiklah, Bapak tutup pertemuan ini dengan makalah ulama lupa Bapak itu ya, lupa tidak sebutkan maklum halul khata' wal nisyan, manusia tempatnya lupa, lalai dan lupa. Maka hut masofa, ambil ampasnya
ambil yang baik, ambil manisnya, buang ampasnya. Apa? Buang ampasnya, hut masofa, ambil manisnya, ya. Tadi sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi seperti biasa yang seperti minggu lalu, dan mohon maaf untuk kelas yang hari Kamis yang belum bisa Bapak kunjungi karena beberapa hal yang tidak bisa Bapak tunaikan sehingga Bapak tidak datang, hadir di kesempatan itu. Dan jaga kesehatan di waktu corona, pada masa pandemi ini, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ingat, silahkan kalian bermain, tetapi ingatlah, gamer sejati itu menjalankan sholat 5 waktu. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واشرح لنا صدور